Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nanden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya akan mengunjungi lagi atau bersilaturahmi dengan Mbah Sugeng ya teman-teman. Dan kebetulan di video kali ini akan membahas seputar ramuan herbal ataupun jamu tradisional yang bisa mempercepat pasangan suami istri memiliki momongan. Nah, jamunya seperti apa dan caranya bagaimana? Simak terus video ini sampai akhir. Dan saya doakan buat teman-teman yang ingin segera cepat punya momongan, semoga Allah kabulkan hajatnya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya udah nyampe di depan rumahnya Mbah Sugeng. Dan wow, ternyata rumahnya Mbah Sugeng itu memiliki pekarangan yang luas ya. Ini di sini kelihatan banyak sekali pohon-pohon kelapa dan juga tumbuhan-tumbuhan lain di sekitaran rumahnya Mbah Sugeng. Sementara di pinggirnya ini merupakan jalan kip ya, dan banyak banget padat penduduk gitu teman-teman. Dan sekilas info juga, Mbah Sugeng ini umurnya sudah 60 tahunan lebih ya, sekitar 62 atau 63 gitu teman-teman. Tapi beliau itu memiliki anak kecil dan juga memiliki istri yang masih muda. Dan ini terbukti bahwa memang beliau masih kuat gitu ya secara kejantanannya teman-teman. Nah, makanya di video kali ini saya akan menanyakan seputar ramuan-ramuan herbal yang bisa mempercepat pasangan suami istri memiliki momongan kayak gitu. Karena di video saya sebelumnya juga ada beberapa video tentang Mbah Sugeng mengenai kejantanan pria. Salah satunya cara merawat rudal supaya bersih, harum, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya tentang Mbah Sugeng. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah depan rumahnya ini ada beberapa tumbuhan ya teman-teman. Ada tumbuhan bawang dan juga rambutan. Jadi kelihatan banget Mbah Sugeng ini orangnya rajin sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya udah nyampe di depan rumahnya banget Mbah Sugeng, jadi mudah-mudahan orangnya ada. Dan saya kebetulan kesini nggak sendirian ya teman-teman, tapi ditemani oleh suami saya dari channel Mr. Nazar. Jadi nanti untuk tanya-tanyanya dihandle sama suami saya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung OTW. Assalamualaikum. Waduh, ganteng sekali Mbah Sugeng. Monggo. Mbah, mohon izin saya mau ngobrol lagi bersilaturahmi sama Mbah Sugeng. Ya, boleh lah, silaturahmi itu kan bagus. Oke, siap ya Mbah. Basi-basi aja Mbah, sebetulnya saya datang ke sini ingin bertanya tentang cara atau ramuan herbal untuk meningkatkan gairah seksualitas. Dan konon kabarnya Mbah juga bisa punya ramuan herbal supaya dapat momongan atau anak lagi Mbah. Itu bener ya Mbah? Nah, ini masalah
meningkatkan gairah hubungan suami istri dan ingin mempunyai momongan atau nambah momongan. Sebetulnya kalau berbicara masalah hubungan suami istri yang menggairahkan itu, Mbah, itu agak risih juga ya. Oh, gimana? Kenapa risih? Itu karena itu konflik. Jadi banyak Rumit. faktor gitu ya, banyak faktor. Pertama, kalau ingin gairah hubungan suami istri itu pertama harus sehat dulu ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, sehat pesak juga. Ya. Pesak itu Itu satu baru akan meningkatkan hubungan suami istri. Dan juga kenapa risih? Karena integral, kompleks urusannya diawali dari awal pernikahan. Ya. Awal pernikahan itu kan banyak yang mendoakan harus sakinah mawadah warohmah. Nah itu, dan perkawinan itu niatnya ibadah yang bagus itu ya. Nah itu apa sakinah mawadah warohmah kan harus tahu itu ya. Sakinah itu asalnya dari sakana. Iya. Artinya tenang atau tentram, menenangkan, atau ini takut salah juga, sakana. Sakinah itu dari sakana, tenang atau tentram. Mawadah waroma asal dari wadah ya. Artinya mawadah waroma artinya cinta yang penuh kasih sayang. Itu harus didasari oleh itu ya. Jadi sakinah mawadah waroma itu hubungan suami istri yang penuh kasih sayang demi tercapainya ketentraman, ketenangan hati. Iya. Jadi jadi masalahnya tenang itu komplit juga. Hidup tidak akan tenang kalau tidak ada duit sebetulnya ya. Makanya di Mbah Sugeng jadi juragan tanah ya biar ya, banyak duit. Ya iya, karena mencari nafkah itu ke istri itu hukumnya kan wajib. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir saja itu tidak cukup, tapi harus ada nafkah batin baru lengkap. Itu awalnya dari sana. Jadi kalau berbicara masalah gairah suami istri urusannya komplit. Rumit ya. Ya rumit itu. Kadang-kadang itu suatu obat herbal itu tidak cocok. Kalau orang itu istilahnya tidak harmonis keluarganya. Tidak harmonis biasanya lah, kalau tidak ada duit mah tidak harmonis biasanya itu pada umumnya. Tapi ada juga yang harmonis, memang kemampuannya cuma seitu, rata-rata gitu. Kemudian ya imannya kuat itu kan. Jadi istilahnya qanaah saja, menerima apa adanya. Itu pada umumnya wanita itu tanpa uang mah istilahnya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang tenang. Itu pada umumnya begitu. Dan saya pengalaman tidak menemukan cinta sejati sebetulnya. Tidak ada cinta sejati itu. Ya sesuai dengan syair-syair Roma Irama itu ya. Itu dalam lagu Kelana 2 itu ya. Jadi bisa kalau dibaca itu syairnya jadi telah lama aku hidup berkelana sampai naik gunung, turun gunung, wah gunung. Cinta sejati itu tidak ada. Isinya dari lagu itu, cinta yang sejati adalah ibuku. Gitu. Nah, jadi
Makanya mengajak kepada pemirsa di rumah itu supaya hormat kepada ibu terutama ya yang masih hidup, terutama itu ya. Makanya itu ada lagu keramat itu, memang itu begitu. Ya, kalau wanitanya pada umumnya itu nggak ada uang mah udah. Oh, jadi ada peribahasa, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jadi duit mah sulit sebetulnya harmonis, itu logikanya begitu gitu ya. Jadi ibaratnya ya, namanya jamu, ramuan herbal itu hanya media pendukung saja. Syarat utamanya yaitu harus sehat, yang kedua itu harus sakinah mawadah warohmah dalam urusan berumah tangga, yang ketiga banyak duit gitu ya. Itu kasarnya begitu. Tanpa uang mah itu kadang-kadang kenapa risih, takut minum herbal. Ya, herbal apa saja banyak versi, semuanya bagus, yang penting dilakukan secara profesional. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Mungkin something wrong in his life. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Itu ya. Mbak, kalau misalkan semua syaratnya terpenuhi, syarat sehat, alhamdulillah udah sehat, tidak ada diabetes, tidak ada lambung, asam urat, riet, eksim, bahkan nggak ada, sehat. Terus yang kedua sudah berkeluarga lama, saling cinta, sakinah mawadah warohmah, tetapi terus yang ketiga banyak uang begitu ya, pekerjaan alhamdulillah bagus, tetapi dari ketiga ini sudah bagus, namun di hubungan ranjangnya lemah. Ya, lemah. Mohon maaf ya, Mbak. Ya. Ini kan Mbak Sugeng ini banyak informasinya, takutnya saya kalibura kalau kurang Sunama atau keterlaluan gitu. Itu mau udah takdir gitu ya. Tapi ya itu kita harus tetap berusaha, berdoa. Ya, setelah berdoa itu tidak cukup berdoa, tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, kalau tidak berhasil juga ya kita itu ya kita harus bersyukur, qanaah ya, berusaha. Tidak berhasil juga ya kita tawadhu saja, udah nasibnya begitu. Tapi jangan cepat mengalah, kita harus berdoa, berikhtiar itu ya. Ikhtiar ini kan salah satu ikhtiar. Kalau tidak berhasil ya mungkin itu udah dari sononya begitu, tapi wajib usaha itu hukumnya wajib dan ada ikhtiarnya. Jangan doa melulu tapi tidak ada ikhtiar. Jadi berjuang dan berdoa. Iya, makanya Mbak, ini alhamdulillah banyak banget yang nanya ke saya, kapan lagi ketemu sama Mbah Sugeng. Ini alhamdulillah saya semua syaratnya sudah terpenuhi yang tadi Mbak katakan kan. Tapi saya lagi ikhtiar nih, lagi berjuang bagaimana caranya saya bisa membahagiakan istri, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbah anajar ke saya gitu kan. Saya udah menikah lama tapi belum punya anak. Nah, ini kan gimana gitu kan? Punya anak itu berarti udah takdirnya. Ya. Tapi kita harus berusaha, berjuang, wajib. Betul. Usaha itu yaitu ada suatu cerita itu dulu orang tua saya itu, saya dulu itu kan bungsu ya. Bungsu. Nah, orang tua saya itu mungkin ingin punya lagi ya, yang ingin punya lagi ya. Ya, kalau ingin punya lagi kan hubungan di ranjangnya harus harmonis ya, bukan di ranjang saja sebenarnya, di luar ranjang juga rumah tangga itu sakinah mawadah warohmah. Sepertinya ingin punya anak lagi, hubungan suami istrinya harus meningkat. Ya, saya pada waktu itu masih kecil, orang tua saya itu ya yaitu mencari daukan hejo, kelapa muda, wulung namanya.
Bulung itu gimana tuh, Mbak? Nah, kalau dikupas sabunnya itu warnanya itu merah. pink. Merah itu muda bulung, ya bulung. Kemudian ada ini bahan-bahannya berarti bahan-bahannya mau ceritain bahan-bahannya. dulu. Teman-teman, ini simak video saya ya karena kita akan mulai dari bahan-bahannya. Bahan yang pertama itu kelapa muda bulung atau pada saat dipapas berwarna merah muda atau pink. Ya, udah itu aja dulu ya, nanti di kesimpulan ya. Kelapa muda bulung, gula batu, syaratnya itu kopi kapal api. Pedas itu merica kan? Maaf Mbak, itu kopi kapal apinya yang plus gula atau kopi jangan aja? Jangan, penting mah kopi aja. Tidak ada kopi kapal api ya, kita punya kebun kopi di sana di Bogor di kopi ya bagus itu. Iya, lebih natural. Iya. Kemudian apa? Kopi, merica. Apa lagi ya? Lupa lagi ini ya. Telur, pakai telur nggak, Pak? Oh, telur ayam kampung. Ayam kampung. Diambilnya langsung dari sarangnya. Dari sayang ayam pandelur. Jangan beli di pasar. Oh, ya. Jangan beli di pasar, di warung, di minimarket, jangan ya? Jangan ya. Ya beli nggak apa-apa, tapi yang diambil langsung dari sarangnya, ya. Tapi jangan ayam kampung yang lagi nyilem nanti busuk ya baru misalnya paling banyak 5 atau berapa aja. Yang bagus mah yang baru 3 berarti kan tidak akan busuk, logikanya ke sana. Oh iya, yang benar-benar baru lah ya. Ya. Nah, itu caranya itu direbus ya, dikupas, kemudian airnya jangan dibuang, kemudian digodok langsung dari kelapa wulungnya itu. Nah, airnya udah sedikit, jadi itu telurnya direbus. Itu direbusnya di kelapa itu? Di kelapa itu. Berarti dipecahin dulu dimasukin atau telur utuh? Dipecahin gitu ya. Berarti putih sama kuning telurnya ya? Ya. Kemudian gula batu secukupnya biar enak aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian merica. Kemudian juga apa? Tadi ada merica, kopi kapal api, kopi sejarah jangan kapal api ya, kopi ditutup di bawah kopi, pokoknya kopi asli, jangan kopi jago. Berapa sendok dulu? Ya sepantasnya saja biar enak. Makanan itu enak. Oh, ini udah enak. Udah selesai misalnya ya. Nah itu kalau niatnya ingin punya anak, dimakannya sama-sama suami istri, jangan suaminya saja, suami istri. Itu kan jarang itu ramuan istrinya harus minum itu ya. Ini mah justru harus dimakan oleh suami istri. Makanya telurnya kalau niat ini dimakan suami istri jangan 1, 2 gitu ya, 2 makan bersama saja. Suami istri gitu ya. Berarti ya bikinnya 2 kelapanya ya. Ya 1 saja, 1 daungan kan biar makan bersama, biar romantis. Kan harus romantis. Iya. Kalau tidak, jadi 1 daungan dimakan bersama, tapi ya biar romantis, yang ikhlas, jangan acting gitu ya. Itu direbus. Ya, nanti dulu udah direbus, udah jalan selesai gitu ya. Iya. Dimakan suami istri ya. Ya yang baiknya kan harus ada prakteknya, simulasi. Ini malah ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya. Dan alhamdulillah bapak saya setelah makan berdua dari 1 daungan wulung yang tambah tadi telur dan lain sebagainya, itu punya anak wanita. Adik saya itu contoh yang dialami oleh leluhur saya, bapak saya itu ya. Jadi sebenarnya itu
ramuan untuk meningkatkan hubungan suami istri bukan di ranjang saja, sebenarnya memang sehari-harinya harus romantis ya. Kemudian kedua itu bapak saya itu ingin punya lagi keturunan, dan alhamdulillah saya nggak jadi menjadi anak yang busuk, punya adik. Dan saya juga makan dulu katanya itu si Ujang baik ada itu enak itu ya, seger. Saya juga waktu lah usia SD ya, jadi saya punya. Nah itu yang dialami oleh bapak saya dulu gitu. Jadi kalau mau mencoba ya silahkan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Karena kita kan cuma ikhtiar, jangan mudah menyerah, ikhtiar. Kalau tidak berhasil ya kita bertawadhu, hanya istilahnya tawadhu dan tawakal. Tawadhu itu kan diri istilah agama ya, tawadhu, ada tawakal ya. Pokoknya kita tawadhu, kita udah gugur kewajiban, udah berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan berhasil, karena harta kita satu-satunya itu terutama ya punya anak. Rugi kalau rumah tangga tidak punya anak, walaupun harta kita berlimpah ruah. Karena kalau kita sudah meninggal, yang doa yang diterima itu waladun sholihun gitu. Dan logikanya itu kalau udah tua yang paling ikhlas mengurus pasti anak. Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Nah itu kasih sayang sejati. Kalau istri mah itu tadi istilahnya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditenang. Nah itu makanya rugi. Kalau rumah tangga tidak punya anak, nanti kalau udah tua di rumah sakit nanti ditungguinnya sama Pak RT. Jadi rugi. Jadi harta kita lebih dari segala-galanya, melebihi sawah, kebun, Avanza. Kalau tidak punya anak itu yang bermanfaat ya, anak ya waladun sholihun itu ya. Saderek atau saudara-saudara itu kan lebih tahu. Kalau saya sih sepintas, tapi ya dulu dari pendidikan sekolah agama sanawiyah aliyah ya. Ini kalau dandanan seperti ini bukan Mbah Sugeng lagi, jadi Pak Kiai. Ya ini memang saya turunan Kiai itu ya, dari ibu itu Pak Mudin. Tapi berhubung pada waktu itu saya ingin kuliah, nggak jadi. Tapi kalau bisa lah sedikit-sedikit. Tapi yang namanya agama kan dia bisa masuk ke segala bidang ya, bukan hanya di bidang agama saja. Mau itu jadi profesinya guru, petani, pekebun atau apapun itu ya, agama itu melekat dalam diri ya Mbak. Ya pertama kali mah kita harus soleh karena Islam itu salam yusalimu, menyelamatkan. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Ya, karena Islam itu ya menyelamatkan di dunia wal akhirah. Ya rupanya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tidak berhasil juga kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, karena berusaha hukumnya wajib itu ya. Yang cuma itu, apa lagi? Mbak, ini kan kabarnya Mbah itu suka sama lagunya Rhoma Irama. Nah kebetulan di video ini kita itu kalau pengen punya hajat, ya bisa dikatakan ingin punya ngomongan gitu. Iya. Itu ada lagu perjuangan dan doa. Ya. Salam Mbah Sugeng sedikit bernyanyi lagu perjuangan dan doa. Bukan begini ya, masalah Rhoma Irama saya ngefans sejak kecil sesuai dengan masanya. Ya, pada waktu muda saya senang kelana dua. Berkelana aja. Kelana dua. Jadi menyukai suatu lagu itu sesuai dengan usia saya zamannya. Kemudian pada waktu muda senang begadang, ya lagu begadang. Nah kalau sekarang dengarkan dulu. Kalau lagi patah hati lah ya lagu itu persetan dengan cinta. Kalau udah menjelang tua begini lah itu sebujur bangkai gitu ya. Jadi salut oleh Bang Haji Rhoma Irama
sebagai apa ya? Yang bertingkat Perintis, bukan tingkat dunia, bahkan memang itu bisa mengubah peradaban. Dulu itu waktu saya sekolah di satu sekolah agama, pakai kerudung saja itu sulit. Tapi setelah ada lagu kerudung putih, banyak yang pakai kerudung. Luar biasa. Ya udah Mbah, kalau tidak menyanyi mungkin di lain waktu aja ya Mbah. Ya. Sekarang kita silaturahmi khusus bertanya tentang bagaimana caranya membuat ramuan herbal untuk meningkatkan gairah seksualitas dan ikhtiar untuk menambahkan momongan. Nah, dari percakapan ini alhamdulillah kita bisa mengambil hikmahnya bahwa segala apapun yang kita inginkan, ya, khususnya yang ingin meningkatkan gairah seksualitas dan ingin mempunyai momongan, harus berikhtiar dan berdoa, atau berjuang dan berdoa. Berjuang saja tanpa doa tidak cukup, apalagi berdoa tanpa berjuang tidak cukup. Sekian dari kami ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Tetap berjuang dan berdoa untuk terkabulnya cita-cita kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan juga subscribe juga channel Nenden Sri Fujia. Terima kasih. Dan Mr. Nazar. Mr. Nazar dan Nenden Sri Fujia. Kami pamit mohon diri, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.